Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung bersama-sama untuk acara ibadah kita pada saat ini. Walaupun saat ini di New Jersey sedang turun salju, tetapi tetap saja tentunya saya percaya kita dapat dihangatkan dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Baik, untuk memulaikan acara kita akan dengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ayah saya. Silakan. To some it's just an emblem of formality. It's a symbol that's been used so frequently. Many blaspheme and despise, though with action it abides. A shrine to death that stands for life to me. Kita bersyukur tentunya atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh Dedi dan sahabat-sahabatnya yang telah selalu membawakan sukacita bagi kita semua untuk dapat melihat Yesus Kristus, apa yang Dia telah lakukan dan keselamatan yang Yesus telah berikan kepada kita pada saat Dia mati di kayu salib. Baik, kita akan mulaikan acara kita juga dengan doa yang akan dibawakan oleh ayah saya. Silakan, Bi. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, Bapa semua yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan surga, Tuhan pengasih dan penyayang, terlebih Putra Allah Yesus Kristus dalam satu inkarnasi penjelmaan menjadi manusia, telah berkorban untuk selamatkan kami, mati atas bukit Golgota, bangkit pada hari ketiga, dan pada saat ini berada di samping Bapa di kerajaan kemuliaan surga, dan sedang mempersiapkan tempat bagi kami. Saudara, janji Tuhan bahwa Yesus segera akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput umat-umat Tuhan, baik mereka yang telah beristirahat di dalam Tuhan akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan, untuk kami berada di tempat yang Tuhan telah sediakan. Sebagaimana pelajaran sepanjang minggu ini adalah tentang hari perhentian itu, dan pada saat ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk kami beristirahat dalam Tuhan. Bukan perjanjian di dunia ini, di saat mana Israel memasukinya ke tanah Kanaan duniawi, tetapi Tuhan sediakan bagi kami semua tanah Kanaan perjanjian dalam kerajaan surga untuk bersama dengan Tuhan dan di dunia baru untuk selama-lamanya. Untuk itu berkatilah Pendeta Stephen Rantung dalam membahaskan pelajaran yang sangat penting ini, karena kami sangat merindukan tanah perjanjian, tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan bagi kami, di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi pergumulan, tidak akan ada lagi penyakit dan kematian, karena semua yang lama itu sudah berlalu. Berkati kami semua yang mengikuti acara ini, agar apa yang kami peroleh akan menguatkan iman kami, agar kami tetap teguh sedia tidak goyah, hingga sampai hari Maranatha Yesus datang menyambut kami ke rumah, ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh acara, demikian pula peralatan yang digunakan untuk tidak terhalang dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengan seru doa kami, mengampuni salah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada ayah saya, Pendeta Alex Rantung, yang sudah membawakan doa buka untuk kita pada saat ini. Baik, saudara, kita memiliki satu pembahasan yang baru ya dari kitab Ibrani ya. Dan kita akan melihat bahwa kali terakhir di dalam Alkitab, di penghujung ya, di penghujung daripada perjanjian baru, masih ada yang diingatkan kembali kepada kita ya, ada yang akan diingatkan kembali. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana, kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting yang kembali harus diingatkan kepada umat manusia. Kenapa kita harus kembali mendengar tentang satu tema atau satu pengajaran Alkitab ini. Baik, mari kita akan langsung saja pada pelajaran kita. Dan pada sepanjang minggu ini kami mohon maaf dari Jemaat Vista, kami tidak sempat memulaikan dengan pembahasan tadi malam karena ada acara penghiburan ya bagi keluarga yang berduka, keluarga daripada keluarga Dien Monika. Kami adakan acara penghiburan, tetapi pada saat ini saya akan coba sedikit ya kita menggabungkan dengan pelajaran tadi, mestinya pembukaan, dan ini terdapat dari apa ya? Dari ayat ya pembukaan kita dengan satu judul, Yesus Pemberi Perhentian, dan ayatnya adalah Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih ada. Mungkin kenapa? Mungkin ada yang mulai ada usaha-usaha yang sudah mulai apa ya dilakukan pada saat itu untuk melupakan hari perhentian tersebut. Tetapi di sinilah kita melihat bagaimana fokus daripada kitab Ibrani, kita ulangi sedikit ya. Fokus pada kitab Ibrani adalah pada umat-umat yang sedang dalam keadaan apa? Tertekan oleh sebab penganiayaan yang mereka alami pada saat itu, dan berkali-kali Rasul Paulus mencoba untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kalian itu tidak Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak meninggalkan kalian. Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dan marilah kita melihat bagaimana satu konsep tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, dan Tuhan yang melepaskan mereka kembali menjadi satu tema yang dihubungkan dengan hari perhentian, hari ke-7. Dan mari kita lihat, inilah fokus pelajaran kita.
pada saat ini kita akan bahas tentang tanah sebagai tempat peristirahatan. Kemudian karena ketidakpercayaan, besok kita akan lihat pembahasan yang sangat menarik lain ya. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, hari Rabu kita membahas tentang memasuki perhentiannya, dan hari Kamis satu cicipan awal akan ciptaan baru. Tapi pada malam hari ini kita membahas tentang tanah sebagai tempat perhentian, the land as a place of rest. Kalau bahasa Indonesia seringkali kita melihat bagaimana kata tanah dan negeri itu adalah di-interchange, lalu apa ya, dapat digunakan. Mungkin bahasa Inggris katakan tanah, bahasa Indonesia katakan negeri, tapi kita lihat ya, nanti ada ayat kita akan baca yang mana tanah dan negeri itu adalah satu apa? Sinonim ya, satu sinonim. Bacalah Kejadian 15 ayat 13 sampai 21, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kita sudah pernah membahas tentang ayat-ayat di dalam Kejadian 15, 13 sampai 21. Mari kita baca sedikit ya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri di Mesir ya, yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, bangsa Mesir akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Kamu akan pergi kepada nenek moyangmu dengan apa? Sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada tempat lebih putih, dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, kita sudah pernah banyak kali ya. Kenapa orang Israel harus membunuh orang-orang Kanaan? Karena kedurjanaan mereka ya. Ya, karena kejahatan mereka itu sudah begitu hebat. Ya, jadi Allah menggunakan mereka sebagai sarana untuk menghukum orang-orang di tanah Kanaan. Itu sudah dinyatakan dari Kejadian ya. Nah, di dalam kitab Kejadian 15 ini. Ayat 17. Ketika telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Kalau Anda membaca sebelumnya dari Kejadian 15 ayat 1 sampai pasal 12, kita melihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dan salah satu yang Tuhan buat adalah binatang-binatang yang apa? Dipotong-potong. Kenapa? Karena perjanjian. Kita sudah pernah bahas, saya ulangi sedikit ya. Karena perjanjian di zaman dahulu, orang dalam membuat perjanjian, khususnya bangsa yang kalah, raja bangsa yang kalah itu harus melewati dua potongan apa? Potongan-potongan hewan untuk menyatakan apa? Kamu bangsa yang kalah, raja yang kalah harus memenuhi perjanjian supaya kalau dan melewati potongan hewan yang dipotong. Kenapa? Ini menandakan kalau kamu tidak mengikuti perjanjian antara kita, bangsa yang menang dan bangsa yang kalah, maka nasibmu bangsa yang kalah sama seperti binatang yang dipotong-potong. Tapi coba kita lihat di sini apa yang dikatakan, Tuhan yang justru melewati binatang yang dipotong-potong tersebut. Kenapa? Karena Tuhan menandakan, aku pasti akan memenuhi perjanjianku dengan engkau Abraham. Engkau akan kujaga, engkau akan, walaupun kamu akan diperbudak di tanah Mesir, walaupun kamu akan menderita, ya di sini dikatakan 400 tahun lamanya, tetapi aku akan melepaskan kamu. Aku akan memberikan kelepasan, kemerdekaan kepadamu. Dan kalau aku tidak, maka nasibku itu seperti apa ya? Nasib Allah. Allah berani untuk mengatakan nasibnya itu bagaikan apa? Binatang yang dipotong-potong tersebut. Jadi pada hari itulah, kita sudah pernah bahas sedikit-sedikit ya, ayat 18 katakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai ya, kepada kuberikan negeri ini, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya juga tanah. Kepadamu kuberikan tanah ini, mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai yang besar itu, sungai Efrat, yaitu tanah orang dan seterusnya. Kita bisa membaca ya. Jadi ketika Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir, tujuan Tuhan adalah untuk membawa Israel itu ke tanah Kanaan, di mana mereka bisa beristirahat. Mereka telah diperbudak, mereka telah mengalami kehidupan yang apa ya? Yang tidak ideal dengan kata lain dalam perbudakan tersebut. Jadi mereka perlu istirahat dan Tuhan membawa mereka kepada dirinya. Nah, tanah Kanaan adalah warisan yang Tuhan telah janjikan kepada bapa mereka, Abraham. Kenapa? Karena Abraham telah menuruti, mentaati suara Tuhan dan meninggalkan negerinya untuk pergi ke tanah perjanjian. Itu yang kita sudah lihat dari ayat-ayat tadi ya. Dan tujuan Allah memberikan tanah itu kepada Israel bukan hanya agar mereka memilikinya, tetapi apa? Tuhan membawa mereka itu kepada dirinya. Keluaran 19 ayat 4 pada saat Tuhan berfirman,
Biarlah mereka itu datang kepadaku pada saat itu. Jadi bukan mereka itu hanya supaya mereka punya rumah, supaya mereka punya tanah, supaya mereka bisa mengelola tanah tersebut, mendapatkan hasil dari tanah tersebut, tetapi tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka dibawa kepada Tuhan, ya. Supaya dibawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan membawa mereka kepada dirinya. Jadi ujung-ujungnya, apapun yang kita lihat dalam dunia ini, apapun yang kita alami dalam kehidupan kerohanian kita, ujung-ujungnya bukan karena kita mendapatkan berkat, bukan karena kita mendapatkan kesehatan, kesembuhan yang betul Tuhan dapat berikan, tetapi adakah kita dibawa kepada Tuhan? Adakah kita datang kepada Tuhan? Ya. Jadi Tuhan ingin mereka tinggal di tanah di mana mereka akan dapat menikmati hubungan yang dekat dengannya tanpa hambatan apapun. Karena di Mesir mereka harus kerja 7 hari 24/7. Jadi sepanjang hari, di sepanjang minggu tidak ada hari istirahat bagi mereka. Kerja terus mereka itu sebagai apa ya? Sebagai budak. Tapi pada saat mereka dibawa ke tanah tersebut, mereka akan memiliki tanpa hambatan apapun. Dan kata hambatan ini penting sekali ya. Karena nanti kita akan di bagian tambahan ini, kita akan melihat bagaimana itulah yang setan lakukan. Mungkin kita tidak diperbudak seperti orang Israel di Mesir, tapi kita mungkin diperbudak dengan hal-hal lainnya yang menghambat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, setan membuat begitu banyak hambatan yang menghalangi hubungan-hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita tidak memiliki hambatan apapun dan juga akan menjadi saksi. Selain itu, Tuhan mau kita menjadi, atau bangsa Israel saat itu akan menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Tuhan yang benar dan apa yang Dia tawarkan kepada umatnya. Nah, seperti hari Sabat penciptaan, tanah Kanaan adalah kerangka, satu tempat, satu situasi yang memungkinkan hubungan yang dekat dengan apa? Dengan penebus mereka dan menikmati kebaikannya. Ya, menikmati kebaikannya. Dalam Ulangan 12 ayat 1 sampai 14, Tuhan memberitahu orang-orang bahwa mereka akan memasuki perhentian. Tidak hanya ketika mereka memasuki negeri atau tanah itu, tetapi ketika mereka telah membersihkan negeri itu dari penyembahan berhala. Dan sesudah itu Tuhan akan menunjukkan pada mereka umat pilihan tempat di mana Dia akan tinggal di antara mereka. Jadi kita lihat, untuk memiliki hubungan yang dekat dengannya, Tuhan tidak mau kita ada hambatan. Dan salah satu hambatan yang harus dibersihkan oleh orang Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan adalah bahwa penyembahan berhala itu harus dibersihkan. Karena kalau ada begitu banyak berhala, maka hubungan yang dekat dengan Tuhan itu batal, gagal, ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita tidak memiliki hambatan. Tuhan tidak ingin agar ada berhala yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, ya. Bacalah Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Dua hal apakah yang diperingati oleh peristirahatan Sabat dan bagaimana hubungan di antara keduanya? Banyak hubungan keduanya ya. Pertama, misalnya Keluaran 20 dimulaikan dengan kata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 7 ya. Sebab, kenapa harus berhenti bekerja? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Ia memberkati hari Sabat atau hari ke-7, dan Ia menguduskannya. Hari-hari lain penciptaan, minggu penciptaan, tidak dikatakan Allah berhenti, tidak dikatakan Allah berkati atau Allah kuduskan, artinya Allah pisahkan, tidak. Hanya hari ke-7. Kita sudah sudah sering mungkin saya sudah berbicara tentang hal ini ya. Jadi kita lihat dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini berbicara hari Sabat itu dihubungkan dengan apa? Minggu penciptaan ya. Tuhan pada saat Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tapi pada saat ditulis kembali di kitab Ulangan, lihat pertama kalau di dalam kitab Keluaran dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi dalam kitab Ulangan 5 ayat 12 dikatakan tetaplah ingat, teruslah ingat, jangan pernah lupa. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat 6 seperti yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya sama kembali, hampir sama. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaanmu engkau,
anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembumu atau keledaimu atau hewan yang manapun, ya, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 7 apa? 7 grup itu harus apa? 7 grup itu harus secara sempurna 7 ya, menyucikan hari Sabat ya. Ayat 15, sebab haruslah kau ingat, bukan ingat 6 hari lamanya Tuhan menciptakan. Tetapi sekarang Sabat ini bukan dihubungkan lagi dengan minggu penciptaan di dalam kitab Kejadian, yang mana Tuhan menciptakan dan berhenti pada hari ke-7. Tetapi sekarang dihubungkan dengan apa? Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi yang pertama apa? Yang pertama berbicara tentang apa ya? Tentang penciptaan yang ini benar kelepasan. Jadi inilah pelajaran sekolah Sabat kita yang kemudian katakan bahwa Tuhan menghubungkan hari Sabat penciptaan dengan pembebasan dari Mesir, minggu penciptaan. Dengan pembebasan dari Mesir. Dia menginstruksikan Israel untuk menjalankan Sabat sebagai peringatan penciptaan dan sebagai peringatan penebusan mereka dari Mesir. Dan penciptaan dan penebusan keduanya diabadikan dalam perintah Sabat. Dalam perintah Sabat. Jadi siapa yang mencipta kita? Tuhan. Siapa yang menebus kita? Tuhan. Kita harus diingatkan siapa pencipta. Kita ini hanya ciptaan. Kita bukan apa-apa. Ada ciptaan yang berikutnya. Kita harus diingatkan bahwa kita tidak bisa menebus diri kita, tapi Tuhan yang menebus kita. Itulah sebabnya pelajaran sekolah Sabat kita katakan, sama seperti kita tidak menciptakan diri kita sendiri, kita tidak dapat menebus diri kita sendiri. Itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Menciptakan kita dan kemudian menebus kita hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan dengan beristirahat, kita mengakui pada saat kita berhenti pada hari ke-7 secara sesuai dengan hari yang Tuhan tetapkan, hari yang Tuhan sudah khususkan, bukan hari yang lainnya. Kita mengakui Dia. Kita mengakui Dia, Tuhan, Engkau adalah Khalik pencipta. Engkau adalah penebus kami. Dan kalau kita rubah hari yang Tuhan sudah tetapkan, kita menjadikan diri kita itu sebagai Tuhan, saudara-saudara ya. Atau kita katakan tidak perlu lagi hari Sabat, maka kita telah menjadi seperti Tuhan bagi diri kita sendiri. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi betul, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, Selasa, semua itu hari sama. Matahari timbul dari timur, terbenam di barat, ada 24 jam di setiap hari. Tapi yang mana yang Tuhan katakan, yang menyatakan, aku yang telah katakan, bukan apa yang kamu mau saja yang kamu mau lakukan. Nah, besok kita akan juga lihat ya, siapa yang telah mengacau balaukan ini ya. Dan bukan Tuhan yang rubah-rubah. Tidak. Jadi kita pada saat kita berhenti pada hari yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita mengakui ketergantungan saya hanya ciptaan Tuhan, Engkau pencipta. Saya tidak sanggup menyelamatkan diri saya, Engkau sajalah yang dapat menyelamatkan saya. Jadi ketergantungan kita kepadanya tidak hanya untuk keberadaan kita, tetapi untuk keselamatan kita. Memelihara Sabat adalah ekspresi keselamatan yang kuat hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Jadi kita hanya percaya saja kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Apa yang Dia katakan, itu yang kita apa? Itu yang kita. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana seharusnya memelihara hari Sabat membantu kita memahami ketergantungan penuh dari kita kepada Tuhan. Tidak hanya untuk keberadaan, tetapi untuk keselamatan. Saya sedih kalau kita berada di masa pandemik ini ya. Di masa pandemik ini kita terpisah satu dengan yang lainnya. Di gereja kami di Fisdak bahkan kami belum bisa bisa bertemu tatap muka saat ini karena masih berkembangnya Omikron ya. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan ahli-ahli, mudah-mudahan di akhir bulan Januari atau Februari itu Omikron itu sudah bisa hilang kalau tidak ada masalah varian baru atau apa ya. Tapi poinnya adalah ada satu hal yang saya lihat, ada satu hal yang positif di tengah-tengah banyak hal yang negatif yang dapat kita lihat di tengah-tengahnya pandemik ini. Dan hal yang positif itu seperti yang saudara dan saya yang biasa mendengarkan, yang kita ikut dalam setiap acara ibadah, kita dapat apa? Didekatkan dengan Tuhan. Ya. Tanpa ada pandemik mungkin saya tidak bisa berbicara setiap malam. Tanpa pandemik saya pribadi tidak mungkin memiliki hubungan yang saya rasa terus terang saja semakin dekat dan semakin dekat dengan apa? Semakin dekat dengan Tuhan.
Ya. Dan di tengah-tengah kekacauan, dan saya betul-betul katakan kekacauan pandemi. Kenapa? Karena pandemik ini menimbulkan banyak masalah di dalam diri umat manusia. Ya, mental health kita sering dengar, dan bukan itu saja. Seperti yang saya mulaikan Sabat lalu dalam acara khotbah, saya berbicara tentang apa yang saya mau sampaikan. Jadi saya mengulangi kembali sedikit apa yang saya sampaikan di permulaan khotbah saya hari Sabat lalu. Kenapa? Karena pada saat kita melihat pandemik muncul, kita juga melihat begitu banyak tindakan-tindakan yang buruk dari manusia itu keluar di tengah-tengah pandemik. Orang-orang yang menurut Matthew Iglesias, dia katakan orang-orang yang tindakan kelakuan buruknya itu langsung keluar, entah itu ngawur dalam berkendaraan, entah itu drug overdose, ya, kecanduan dengan obat-obatan, minum-minum, atau di pesawat terbang kita sering lihat orang berkelahi marah-marahnya karena mask dan tidak pakai mask dan lain sebagainya, pukul-pukulan dan lain, dan banyak hal. Dan bukan itu saja, seperti Sabat lalu saya katakan, ada satu artikel yang cukup menarik dari, boleh dikatakan koran atau publication yang liberal di Amerika Serikat, tapi cukup menarik apa yang dikatakan oleh orang yang liberal ini, yang tidak percaya Tuhan ini, ya, yang dikatakan oleh David Brooks dalam The New York Times. Anda bisa baca, ya, Anda bisa baca, Anda bisa Google. America is falling apart at the seams, ya. Ini baru Januari 13 tahun 2022. Dia katakan Amerika sedang hancur berantakan. Ini arti daripada artikel ini. America is falling apart at the seams. Amerika sedang hancur berantakan. Dia menyadari Amerika itu hancur berantakan. Masa begitu? Mari kita lihat. Dia melihat, misalnya contohnya dia lihat, ya, pada tahun 2000 dia mulai dengan apa? Bagaimana orang berkendaraan di jalan di Amerika Serikat, ya. Dikatakan di tahun 2020 pada saat lockdown sedikit orang berkendaraan di jalan. Tidak banyak kendaraan di jalan, tetapi accident orang yang berkelahi, orang yang kecelakaan di jalan itu justru meningkat. Pada saat berkendaraan kurang, kok orang-orang semakin apa? Semakin meningkat masalah di kendaraan mereka. Semakin ganas mungkin mereka, ya. Nggak sabaran di jalan dan baik. Jadi begitu banyak, entah itu mereka semakin, pada saat mereka berkendaraan dalam keadaan mabuk, ngebut-ngebutan karena mungkin kosong, tidak menggunakan seat belt, ya. Dan dia sendiri bertanya di artikel ini, dalam artikel yang berjudul Amerika sedang hancur dalam kehancuran total ini, kenapa? Why are so many Americans driving irresponsibly? Kenapa banyak orang ini justru tidak berkendara dengan bertanggung jawab? Dan bukan itu saja dia katakan, ya. While gloomy numbers like this, walaupun begitu banyak statistik ini bikin dia bingung, bikin David Brooks ini bingung, kenapa ini? Dia juga yang seperti Matthew Iglesias itu yang saya sudah katakan tadi, ya. Matthew Iglesias menyatakan bahwa all kinds of bad behavior is on the rise. Tindakan-tindakan manusia buruk itu semakin meningkat. Misalnya justru di dalam pandemik dan sementara kita dalam pandemi dari tahun 2020, apa yang dikatakan di sini dikatakan, ya. The number of altercation on airplane has exploded. Orang yang berkelahi di dalam pesawat terbang di Amerika itu, semakin banyak orang berkelahi di dalam di dalam pesawat terbang. Pembunuhan semakin meningkat. The murder rate is surging in city. Drug overdose, orang-orang yang kecanduan dan mati karena kecanduan heroin dan lain sebagainya meningkat. Orang Amerika semakin banyak minum. Ya. Nurses say, para perawat mengatakan bahwa pasien-pasien di rumah sakit itu lebih ganas keadaan mereka, marah-marah betul sama perawat-perawat, ya. Dan so on, dan seterusnya. Inilah masalah yang begitu hebat. Nah, ini baru yang keluar. Dia bingung, kenapa orang-orang di luar semakin ganas, semakin marah, begitu hebat kemarahan atau keganasan mereka. Tapi dia coba, kenapa ya? Apa dasarnya? Ini dia katakan. Lebih daripada kenapa orang sampai marah-marahan di jalan, marah-marahan di pesawat terbang, minum-minum dan lain. Karena ada yang hilang dari dalam diri mereka. Apa itu? Ini dia katakan dalam artikel ini, saya terjemahkan di bawah ini, ya. Tetapi sesuatu yang lebih gelap, dia katakan. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam tampaknya juga sedang terjadi. Apa itu yang di dalam diri manusia, dalam diri kita? Kenapa? Adanya semakin hilangnya solidaritas untuk jangka panjang. A long-term loss of solidarity. Hilangnya apa lagi? Peningkatan ketergasingan,
peningkatan semakin terasing, kita semakin apa? Terpisah satu dengan yang lain. Keterasingan dan permusuhan yang semakin panjang. Dulu kalau kita musuh-musuhan mungkin 1-2 kali kita bertemu ya saling minta maaf. Oh oke, amin. Tapi sekarang waduh nggak pernah mau damai-damai kita ya. Permusuhan yang semakin panjang. Inilah sebabnya hidup dalam masyarakat yang bubar. Dia katakan apa? American Society itu dissolving, dalam keadaan hancur, bubar. Kenapa? Karena kekacauan dalam diri umat-umat manusia di Amerika itu bukan hanya dari pihak atas, dari pihak pimpinan, tapi juga dari apa? Orang-orang masyarakat di bawah. Ya, jadi dia kata inilah rasanya hidup dalam masyarakat yang bubar dari atas, dari bawah ke atas, dan sebanyak dari atas mana? Ke bawah. Artinya apa? Dulu kita melihat orang-orang misalnya congressman, orang-orang anggota DPR, MPR, presiden, ya mereka adalah orang-orang yang minimal kalau di depan itu mengusahakan adanya persatuan, adanya solidaritas, ya mencoba untuk mencapai jalan keluar, musyawarah dan mufakat dalam memajukan negara. Tetapi sekarang di Amerika Serikat ini mulai dari pimpinan bisa congressman, senator, ya anggota DPR, anggota MPR, waduh hantam-hantaman, nggak ada solidaritas, maki-memaki dan lain sebagainya. Kacau semuanya ya. Bukan hanya di orang di bawah yang kacau, di atas juga apa ya? Di atas juga kacau. Ini yang dia katakan, inilah yang orang liberal ini katakan. Dan berikutnya yang dia katakan itu lebih hebat lagi, saudara. Apa yang lebih hebat? Dia katakan ini. But there must also be. Tetapi juga harus ada beberapa, apa yang dia katakan di sini? Coba Anda lihat. There must also be some spiritual and moral problem. Harus ada masalah spiritual dan moral. Dia berbicara tentang bahasa moral. Ya hukum moral Tuhan. Yang salah satu hukum moral katakan jangan membunuh, jangan berzinah, ya. Dan salah satu yang orang manusia mungkin gak ada masalah dengan jangan membunuh, semua juga tahu jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan berdosa. Tapi hukum moral Tuhan itu bukan hanya yang jangan-jangan tadi, hukum moral Tuhan juga itu adalah ingatlah dan kuduskanlah hari apa? Hari Sabat. Nah, inilah dia katakan apa? Harus ada beberapa masalah spiritual atau moral yang menjadi inti dari ini semua. Selama beberapa tahun terakhir, over the past several years, and over a wide range of different behavior, dan melalui berbagai perilaku yang berbeda, dia katakan apa? American have been acting in fewer pro-social. Orang Amerika telah bertindak dengan cara yang kurang bersosial, yang mereka tidak lagi mau bersosialisasi, tidak bertindak dengan cara yang kurang pro-social dan relational, dan dengan cara yang lebih antisosial dan merusak diri sendiri. Jadi dia katakan, kenapa saya bingung nih? Kenapa orang Amerika ini tidak mau apa? Tidak lagi mau bersosialisasi, masing-masing menyendirikan diri mereka, menyendirikan kelompok mereka, menyendirikan keluarga mereka dari keluarga lain dan lain sebagainya. Tidak lagi mau berhubungan, tidak mau lagi ada relational ways, nggak mau berhubungan satu dengan lain. Dan sekarang lebih meningkat itu antisosial yang dia katakan apa? Antisosial yang melawan sosial, yang merusak diri sendiri. Dan dia kembali bertanya, kenapa ya? Kenapa? Aduh, kenapa dia bertanya? Nah, dia kemudian menjawab. Jawaban dia, as a columnist, sebagai seorang wartawan, sebagai kolumnis, saya seharusnya memiliki beberapa jawaban. Tetapi jawaban tersebut saya tidak tahu. Saya tidak mengetahuinya sekarang. Saya hanya tahu, I just know the situation is dire. Saya hanya tahu situasinya mengerikan. Orang yang tidak, saya nggak tahu dia percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan ini. Tapi ini New York Times ini sangat liberal di Amerika Serikat ya. Tapi dia katakan keadaan di Amerika, yang mungkin juga keadaan di dunia Amerika ini mungkin adalah manifestasi yang dapat mengimport keadaan itu ke dunia mana saja, ke negara mana saja. Keadaan kita, dia terbuka pikirannya, matanya terbuka, sangat apa? Mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Anak-anak muda kita atau orang bukan anak muda, kita sering melihat mereka menggunakan jaket, kaos anti-social, social club. Seperti ironis ya, ini klub sosial tetapi klub sosial yang apa? Anti-social katanya ya. Anti-social. Ya, mungkin kita ketawa kita melihat orang yang pakai jaket. Tapi ini adalah satu hal yang tanpa kita sadari adalah kenyataan saat ini. Anti-social.
Long term loss of solidarity. Hilangnya solidaritas jangka panjang. Nggak peduli. Mungkin kita sedikit-sedikit kita mau bantu orang lain, tapi untuk jangka panjang, biarin aja lah mereka sendirian. Ya. Nggak ada solidaritas jangka panjang, itu nggak ada lagi. Long term rise of estrangement, peningkatan sangat terasing, kita menjadi terasing satu dengan yang lain, ya. Terasing di antara suami dan istri. Orang Manado bilang baku peyem. Kalau badiam itu dulu mungkin baku peyemnya orang atau berantem dalam suami istri itu mungkin 1, 2, 3 1 malam lah minimal ya. Tapi sekarang baku peyemnya bisa minggu-mingguan, saudara. Yang satu tidur di sofa, yang satu tidur di kamar tidur ya. Jadi long term rise of estrangement, peningkatan keterasingan jangka panjang. Dan seringkali bukan hanya keterasingan. Udahlah kalau keterasingan itu cuma baku peyem, bahasa Manado itu artinya baku diam. Tapi sekarang bukan hanya baku diam, baku toki, orang baku berkelahi. Hostility, peningkatan permusuhan jangka panjang. Dan ini terjadi di tahun-tahun terakhir. Kita telah memiliki begitu banyak seakan-akan hal-hal yang menghubungkan kita satu dengan yang lain. Ya, kita dapat dihubungkan dengan adanya teknologi, kita bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Tetapi kenyataannya kita semakin terasing satu dengan yang lain di tahun-tahun terakhir. Saya mencoba untuk menyelidikinya. Ya, saya lihat hasil-hasil research. Saya bukan hanya baca apa yang Facebook berita katakan ataupun enggak, saya suka kalau cari sumber-sumber itu, cari sumber yang memang bisa dipercaya, hasil-hasil research yang terbukti ya. Hasil-hasil research yang sudah terbukti membuktikan bagaimana misalnya ini anak-anak muda kita, anak-anak kita ya. Bahwa setelah tahun 2007 mereka tidak lagi memiliki sebelum tahun 2007, dari tahun 1976 ya, biasanya anak-anak muda itu sering ngobrol sama-sama, mereka pergi ke mall, jalan sama-sama, hanging out dengan friends ya. Tetapi coba kita lihat, nanti kalau Anda perhatikan hasil research ini Anda bisa tahu ini kenapa, sejak kapan orang anak-anak muda yang biasanya ngerumpi, yang biasa jalan-jalan sore atau kumpul-kumpul dengan teman itu semakin berkurang frekuensi dan suka untuk jalan dengan teman-teman itu semakin berkurang. Itu mulai di tahun 2007, saudara, mulai tahun 2007. Apalagi ya, mungkin satu kabar gembira kalau Anda punya anak perempuan, tetapi pacaran juga sejak tahun 2007 itu, anak-anak muda yang pacaran itu juga semakin berkurang sejak tahun 2007. Anda bisa tebak sejak kapan itu tahun berkurangnya anak-anak muda kita pacaran ya. Mungkin kabar baik bahwa kita punya anak perempuan, tapi semakin berkurang pacarannya. Tetapi pada saat yang bersamaan, perasaan kesepian anak-anak muda itu semakin meningkat sejak tahun 2007. Ya. Semakin meningkat, mereka merasa kesepian, depresi, stres anak-anak muda. Bukan itu saja, apalagi yang meningkat, kurang tidur itu semakin meningkat di antara kalangan anak muda itu setelah tahun 2007. Nah, kalau Anda baca baik-baik hasil research ini, Anda tahu apa itu tahun 2007 itu. Tahun 2007 itu adalah pada saat kita memiliki smartphone. iPhone itu dikeluarkan, ya. Jadi pada saat adanya smartphone, maka kurang tidur, kurang keluar, kurang apalagi ya, semakin kita kesepian satu dengan yang lain karena masing-masing kita sudah ada sudah smartphone kita. Ini saudara, ini hasil research, sekali lagi ini bukan ini dari National Bureau of Economic Research yang menampilkan research daripada NYU, New York University, Stanford University, dan sekolah-sekolah terkenal di Amerika yang menyatakan digital addiction, kecanduan digital yang kita semua alami. Kita bisa duduk di rumah. Saya bisa duduk di rumah, saya dengan smartphone saya, istri saya dengan smartphone-nya, anak-anak saya dengan tabletnya, dan masing-masing kita. Padahal saya sedang melihat apa yang sahabat-sahabat saya di Indonesia sedang lakukan, saya sedang lihat. Padahal saya nggak ngobrol dengan istri saya di samping, tapi saya lihat orang lain. Atau saya bisa lihat istri orang lain atau suami orang lain apa yang mereka lagi lakukan. Tapi saya nggak tahu apa yang istri saya lagi lihat atau apa yang dia buat. Saya nggak tahu apa yang anak-anak saya lagi buat atau apa ya lakukan. Dan anak-anak kita juga udah semakin begini terus ya. Tidak heran. Research demi research menunjukkan pada saat Anda memberikan smartphone kepada anak-anak kita, itu seperti Anda memberikan a game
a gram of cocaine, seperti kita memberikan kokain atau heroin kepada anak-anak kita. Dan ini bukan hanya ditakuti oleh kita orang tua, ini ditakuti oleh pencipta Microsoft sendiri atau bekas istri daripada Bill Gates, ya, Melinda Gates. I spend my career, dia kata, saya melakukan karir saya itu di bidang teknologi, tapi saya tidak siap untuk melihat efek daripada teknologi itu bahkan kepada anak-anak saya sendiri. Apa yang anak-anak Melinda Gates, apa yang dilakukan oleh anak-anak daripada Apple founder, ya, yang mereka lakukan kepada anak-anak mereka tidak berikan kepada anak-anak mereka apa ya, teknologi. Dan ini sudah terbukti beberapa bulan lalu kita sudah mendengar Frances Haugen ya. Dia adalah pekerja di Facebook, lalu dia kemudian apa? Research membuktikan apa? Instagram, yang anak muda mungkin nggak lagi banyak di Facebook, tapi di Instagram, ya, contributes to eating disorder. Anak-anak apa? Kacau makan mereka dan bunuh diri. Pemikiran untuk bunuh diri di anak-anak perempuan kita pada umumnya. Dan betul, 2 hari lalu ada seorang ibu yang sedang menuntut Facebook Meta, nama perusahaan Facebook namanya sekarang Meta, ya. Dia tuntut, kenapa? Anaknya 11 tahun bunuh diri, saudara. Saya nggak mau tunjukkan itu, ya. Tapi itu dia. Dan inilah mental health, sudah diakui. Ya, ini Jen Twenge, dia kata mental health itu telah menjadi bagian anak-anak muda. Mereka pikir mereka sedang berhubungan dengan teman-teman mereka. Cukup aneh saya melihat anak-anak muda di restoran, ya. Mereka bisa aja mereka ngobrol dengan sesama mereka di restoran, tapi masing-masing di cellphone mereka sedang apa? Sedang ngobrol dengan teman lain yang mungkin di tempat lain, juga sedang bersama-sama dengan sahabat mereka, tapi mereka lebih ngobrolnya itu dengan apa, ya? Lebih ngobrolnya itu dengan smartphone mereka daripada mau buka mulut dengan teman di samping kita. Jadi the more time teens spend looking at screen, ini salah satu, ya, the more they likely report symptoms of depression. Dan ini sudah terbukti. Ya, sudah terbukti pada saat kita menggunakan lebih banyak waktu kita gunakan untuk lihat smartphone kita, lebih kita apa? Depresi, saudara. Nggak puas itu hidup, ya. Jadi ini salah satu, ya, dia katakan, ya, dia research yang dia katakan, Twenge tadi, ya, yang saya tampilkan, dia katakan pada saat anak-anak muda, ya, menggunakan cellphone mereka, smartphone mereka untuk berkomunikasi satu dengan itu, semakin mereka stres, semakin mereka tidak berbahagia, semakin less happy on average, less happy, ya. Dan kalau mereka itu melakukan sport, kalau saja anak-anak muda ini pengaturan mereka, anak-anak muda kita ini melakukan apa? Sport. Kalau saja mereka melakukan sport atau betul-betul apa? Naik gunung atau apa, terpisah dengan smartphone mereka, maka mereka itu akan lebih berbahagia. Dan ini menarik sekali. Ini di CNN ini sekali lagi liberal juga ini, ya. Tapi dikatakan Twenge found that happiness, kebahagiaan itu dari research yang tadi Twenge itu correlated mostly strongly with sport, followed by socializing in person and religious services. Nah, kalau Anda ingin anak-anak muda kita itu berbahagia, libatkan mereka itu di mana? Aktivitas-aktivitas rohani. Aktivitas-aktivitas apa? Rohani. Ya. Setan mau, coba kita ada distraction. Setan mau ada begitu banyak hal-hal yang ilah-ilah kita, ilah-ilah yang menghalangi kita untuk apa? Menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk memasuki satu hari perhentian. Itu yang setan lakukan. Dia ingin kita memandang bukannya ke atas kepada Tuhan. Dia ingin kita memandang ke bawah. Scrolling terus apa yang sedang terjadi di orang lain. Dia tidak mau kita memandang ke atas, saudara. Tapi kita mau diminta untuk fokus kepada Allah. Roma 8:5-6 katakan mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Inilah daging kita, ya. Saya udah nggak bawa smartphone saya nih. Hari Sabat sekalipun saya selalu off, ya. Umumnya saya off, saya punya smartphone. Kita tentu saja perlu smartphone, ya, untuk berkomunikasi. Tapi jangan itu menjadi ilah kita. Janganlah itu menjadi ilah kita. Yang kita ilahkan, yang kalau kita hilang, waduh gimana nih hidup saya kok, telepon saya kok tertinggal. Ya, waktu saya masih kecil nggak ada telepon, sekalipun di rumah kami nggak ada smartphone, saya nggak merasa kehilangan kalau tidak bawa apa-apa, ya, istilahnya, ya. Tapi itulah, ya, kita sekarang memikirkan hal-hal yang dari daging, ya.
Tetapi kalau kita mau hidup di dalam roh, maka kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging, ya, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita pikir ada jalan yang kita pikir membahagiakan kita. Ya, anak-anak muda itu dengan Instagram dan lain sebagainya, seperti research demi research menunjukkan, ya. Wah, itu membawakan kebahagiaan. Tapi semakin kita melihat kok dia ini, aduh, suaminya lebih ganteng dari saya. Oh, istrinya lebih cantik dari, waduh, gimana? Jadi stres kan kita seringkali kalau lihat orang begitu, ya. Tapi inilah yang terjadi. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, tapi setan mau supaya kita distracted. Kita dipisahkan dari satu hubungan dengan Tuhan. Kita dapat menggunakan Facebook. Anda sedang mungkin saat ini melihat live stream melalui Facebook. Puji Tuhan. Mari kita lihat hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan, tapi jangan kita Jangan kita menjadi mengilahkan teknologi pada saat ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sepanjang minggu ini kita akan kembali diingatkan untuk fokus kepada Allah. Dan salah satu hal seperti Ibrani 4:9 katakan, masih tersedia suatu hari persendian. Masih ada yang Tuhan ingin supaya kita supaya kita memiliki hubungan dengan Dia. Suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Saya berdoa sekiranya sepanjang minggu ini dari pelajaran kita pendahuluan malam ini, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita memiliki satu hubungan yang tidak distracted, tidak terhalang. Dan kita bukan mengilahkan hal-hal duniawi, tapi kita hanya mengalahkan Allah kita yang hidup, Allah kita yang telah menciptakan kita dan telah membebaskan kita keselamatan yang sejati yang Dia telah berikan bagi kita. Kiranya kita dapat fokus kepada Allah kita tersebut. Dan mari kita belajar sepanjang minggu ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekali lagi saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ada kira-kira? Papi, Mami, Om Rain? Ya, silakan. Sudah bagus, Bro. Thank you so much. Perfect. Ya, Om Rain? Memang Oh ya, silakan terus. Sabat hari yang ke-7 itu hari perhentian. Tetapi kita juga sangat menunggu perhentian yang sejati dalam kerajaan surga. Bukan tanah Kanaan di dunia, tapi tanah Kanaan surgawi. Dan di sana juga kita kuduskan hari Sabat itu. Thank you. Amin, makasih. Baik, Om Rain, silakan. Terima kasih, Pendeta. Sangat sempurna. Cuma saya ada satu hal yang saya pikir-pikir. Ini mengenai itu cap 666. Kenapa tidak ada cap 777? Nah, jadi orang sekarang berpikir cap itu di luar, padahal itu di dalam otak kita. Alkitab sendiri katakan di dahi. Dahi itu di depan. Dan di dahi itu otak depan itu selalu. Disitulah kita ambil keputusan, kita ingat, itulah sebab hari Sabat Tuhan bilang, ingat di otak. Biar kepala kita putus, tapi sudah ingat, semua masuk surga. Bagaimana kita mau kupas lagi, tidak bisa lagi. Begitupun dengan pemeliharaan hari yang pertama. Ya, ada di dahi. Ini bagi saya berarti ini adalah suatu tanda tabiat. Ya. Kalau dari mulanya kita sudah punya tabiat untuk pelihara Sabat, itu akan tertanam. Malahan pada hari Sabat kita akan rasa beda sekali dengan hari lain. Ada perasaan, aduh beda, enak lah gitu. Dan hari-hari biasa. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama, makasih Om. Baik, ada lagi saudari lainnya? Silakan. Jika saya tidak sempat lagi melihat, kalau ada, Anda bisa angkat tangan atau ada melalui di istilahnya kebagian di Zoom, kalau Anda bisa di chat, ada yang simbol untuk reaction ya. Reaction itu bisa untuk angkat tangan, jadi supaya saya bisa melihat dan juga moderator kita Saudara Elisa Siregar bisa melihat. Jadi silakan jika ada angkat tangan ya. Jadi mungkin ada yang kayak waktu lalu Ibu Heni mungkin rasa susah untuk mau buka unmute, tapi Ibu Heni bisa di reaction ya. Di chat ada reaction di situ, bisa angkat tangan dan itu bisa membantu kita untuk membantu kalau ada masalah untuk di unmute.
Jika tidak ada lagi melalui Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Silakan. Pendeta, Oh ya, Ibu Heni, ya silakan. tadi saya mau masuk susah. Nah, saya pernah dengar dari seminarnya Pendeta Stephen Stephen Bohr yang di Amerika itu. Dia cerita gini, sahabat pertama yang Allah kuduskan hari ke-7 itu bukan untuk manusia, itu milik Allah katanya. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sahabat itu sudah dicemarkan, maka dikasihlah manusia untuk menguduskannya. Nah, bagaimana ini? Coba pendeta lebih jelaskan, karena udah lama juga ya saya dengar itu. Jadi saya ngertinya gitu ya. Jadi sebenarnya sahabat pertama yang Allah kuduskan itu bukan untuk manusia. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah dicemarkan, makanya diberikan manusia untuk menguduskannya. Gitu. Sampai nanti itu kan hari ke-7 katanya. Nah, coba supaya saya lebih klop gitu ngerti lah ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni. Saya cuma simpel saja apa yang Alkitab katakan. Jadi kita lihat pada saat setelah Allah menciptakan langit dan bumi, mari kita baca Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 1 katakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat kedua katakan, itu tadi Kejadian 2 ayat 1, ayat kedua katakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pertanyaan saya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ini sebelum atau sesudah manusia jatuh dalam dosa ya? Jawabannya adalah ini adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Dan tidak heran kita sudah membaca tadi, baik dari kitab Keluaran dan kitab Ulangan, kita harus mengingat, kita diingatkan kembali untuk apa? Mengingat bagaimana Tuhan telah menciptakan. Kenapa? Karena kita harus mengenal pencipta kita sebelum berdosa, apalagi sesudah berdosa. Dengan kata lain, ini sudah diberikan sebelum berdosa sekalipun, supaya kita terus tahu siapa pencipta kita. Jadi kalau saya melihat di sini, ini bukan diminta untuk kita sucikan setelah manusia jatuh dalam dosa, tapi ayat ini sudah cukup jelas, ini terjadi, perintah Tuhan ini terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau saya boleh terus terang, saya katakan apa yang Ibu dengar dari pendeta tersebut mungkin salah, bukan mungkin, betul-betul salah. Ya. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan telah menguduskan, berhenti menguduskan dan menyucikan hari Sabat itu sebelum manusia berdosa sekalipun, ya sebelum. Kenapa? Supaya ada satu hari yang khusus. Apa yang manusia lakukan, Don? Kalau demikian sebelum mereka berdosa, ya begitu banyak yang dapat dilakukan oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka Adam misalnya dia beri nama binatang-binatang, tapi dia juga apa? Dia juga menjaga kebun tersebut, menjaga alam semesta. Jadi dia menyapa beranak cucu juga salah satu yang dapat dilakukan ya. Jadi itulah yang dapat kita lihat, ada hal-hal yang terus dilakukan oleh umat manusia di sepanjang 6 hari pekerjaan mereka sebelum jatuh dalam dosa sekalipun, dan pada hari ke-7 Tuhan mau supaya secara fokus pemikiran untuk bekerja saja harus berhenti. Apalagi fisik yang bekerja itu harus apa ya? Untuk bekerja, untuk kegiatan sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan? Pelajaran kita sepanjang minggu kita akan lihat ya. Bagaimana itu dapat kita gunakan satu hari yang Tuhan sudah kuduskan itu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Supaya kita dapat memiliki satu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan kita. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ibu Heni. Ya, silakan Pendeta Sitorus sudah angkat tangan. Silakan. Mungkin mau ditambahkan? Baik, terima kasih Pendeta Rantung yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ini pelajaran sekolah Sabat kita sangat menarik sekali, dan saya berterima kasih secara pribadi kepada Pendeta Rantung ya, Tuhan. di mana pemaparannya sangat begitu jelas ya, luar biasa ya. Karena memang background daripada Pendeta Rantung adalah seorang dosen dulunya ya, dan sekarang menjadi gembala jemaat. Baik, pertanyaan saya begini Pendeta, kebetulan ada beberapa kakak
atau simpatisan yang kita sedang belajar, sekitar ada 3 kakak, itu beragama Katolik 2 kakak dan GKJ 1 kakak. Di antara pelajar Alkitab saya ini, mereka bertanya begini, Pendeta. Pendeta Tono, saya mau bertanya, ada nggak di Alkitab itu secara detail dikatakan di ayat mana bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu? Ya, kebetulan doktrin Sabat ini saya sudah sampaikan sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, ini sudah masuk kepada pelajaran yang ke-15 saya, Pendeta. Saya sudah sampaikan Kejadian 1, 2, 3, ya. Bagaimana caranya kita bisa menerangkan kepada simpatisan kita ini, pelajar Alkitab kita ini, bahwa hari pertama itu adalah hari Minggu, hari kedua itu adalah hari Senin. Kita sudah ceritakan semua, bahkan Alkitab juga kita sudah sampaikan kepada beliau. Salah satu contoh adalah di dalam Lukas 24 ayat 1. Dan mereka percaya itu bahwa hari pertama itu adalah hari Minggu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah mereka masih anggap dan yakini bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu. Nah, sehingga timbullah pertanyaan dari simpatisan kita ini bahwa mereka mau menunjukkan dengan nyata atau dengan detail di Alkitab ini bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Kalau ada itu, ya dia katakan dia mau dibaptiskan. Nah, jadi begini. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi saya akan bahas mungkin dalam beberapa hari ke depan ini, tapi kita cuma salah satu yang selalu kita bisa lihat kenapa dia percaya, dia orang Katolik ya. Dia orang Katolik, jadi dia percaya sekali dengan istilahnya Jumat Agung, ya. Apa betul ya, Jumat Agung ya? Jumat Agung, lalu hari Minggu apa istilahnya? Kebangkitan Yesus ya. Jadi biasanya saya menggunakan ayat-ayat yang menyatakan pada hari ke-6 ya, pada hari pertama dalam minggu itulah minggu apa bagi orang Katolik istilahnya minggu apa itu ya? Saya lupa. Minggu kenaikan Yesus itu ya, Minggu Agung atau apa, Jumat Agung, tapi yang saya tahu ada Jumat Agung ya. Nah, disitulah kita bisa melihat mungkin Alkitab tidak mengatakan kenapa tidak ada ayat Alkitab katakan kenapa hari ke-7 itu tidak disebutkan Sabat Sabtu ya. Kita lihat saja dari kata Sabat, dari katanya itu sendiri itu sudah dimengerti. Sabaton, Sabat itu artinya ke-7 ya, Ahad dan lain sebagainya, dari nama-nama hari saja itu sendiri saja itu sudah cukup jelas di dalam Alkitab. Jadi Alkitab nggak perlu lagi mengulangi sesuatu yang sudah jelas, dengan kata lain ya, tentang arti daripada Sabaton ya. Sabaton itu dari kata itu sendiri, dari asal kata. Mungkin jadi itulah sebabnya tidak perlu lagi Alkitab harus menyatakan, karena itu sudah merupakan ada jawaban itu di dalam dari kata Sabat itu sendiri yang menunjuk kepada angka 7 ya. Sabat itu sendiri yang menunjuk kepada angka 7, dan itulah sebabnya di seluruh dunia Sabtu ya, Sabado, Sabat, semua itu menunjuk kepada angka apa? Angka 7 dengan kata lain ya. Jadi dari kata itu sendiri, dan ada berbagai korelasi yang dapat kita buat yang untuk menunjukkan tentang hari Sabat itu sebagai hari ke-7. Nah, mungkin ada begitu banyak yang Alkitab tidak harus ulang-ulangi atau membuat seperti tadi pertanyaannya Pendeta Sitorus, keluarga ini minta supaya mendetail ya, kalau bisa mendetail menjelaskan. Nggak perlu lagi karena itu sudah diasumsikan. Kenapa? Misalnya, kenapa di Perjanjian Baru nggak ada lagi jangan kamu makan babi misalnya. Perintah itu kenapa? Itu karena sudah apa? Itu sudah merupakan bagian daripada keadaan orang-orang Kristen di zaman Perjanjian Baru sekalipun, yang mana itu adalah masih merupakan satu praktek mereka. Itu sudah dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kenapa tidak harus didetail, diulang-ulangi? Loh, kalau Alkitab harus kembali mengulang-ulangi sesuatu yang sudah menjadi bahagian kehidupan mereka, wah panjang sekali dengan kata lain ya. Panjang sekali Alkitab tersebut harusnya. Jadi mari kita melihat bagaimana mari kita melihat bagaimana ayat-ayat Alkitab itu tidak harus selalu diulang-ulangi untuk dapat menjadi satu bagian, tapi kalau sudah merupakan bahagian kehidupan, maka itu sudah tidak perlu didetailkan lagi. Termasuk di sini tentang hari Sabat sebagai hari ke-7. Orang Yahudi di zaman Yesus itu nggak perlu tanya-tanya, Rasul Paulus tulis dong jelas, make sure ini Sabat itu hari Sabtu itu hari ke-7 atau bukan.
Mereka nggak perlu lagi. Itu sudah merupakan bagian ya. Bagian seperti kita di Indonesia mungkin. Nggak perlu lagi kita berbicara tentang Soekarno. Kita semua sudah tahu Soekarno itu siapa. Ya, nggak perlu lagi kita dijelaskan, oh Soekarno itu presiden yang pertama. Kecuali kalau anak-anak muda kita udah nggak ngerti lagi. Tapi poin itulah kita. Tapi orang Amerika mungkin Soekarno, siapa itu Soekarno? Perlu dijelaskan. Itulah poinnya. Bahwa ada hal-hal di dalam Alkitab yang sudah menjadi bahagian kehidupan mereka yang nggak harus dijelaskan lagi. Misalnya tentang makanan babi, atau tentang apa ya, arti daripada kata sabaton itu di dalam bahasa Greka yang menunjuk kepada apa, hari ke-7 ya. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan besok malam saya akan saya buat dengan lebih jelas ya tentang hal ini, tentang kenapa, karena kita akan juga bahas kenapa manusia melupakan. Ya mungkin saya akan masukkan pertanyaan ini juga pendeta ya, supaya kita dapat membahas lebih jelas kenapa sampai hari Sabat Sabtu itu hari ke-7 dan bukan hari pertama dan lain sebagainya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa bersabar untuk melihat penjelasan yang lebih lengkap nanti saya akan bawakan. Terima kasih pendeta, saya sangat hargai. Sangat hargai. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Ya, baik, ada lagi? Jika tidak ada tangan-tangan diangkat, Dek mungkin ya, karena waktu kita juga, mungkin kita masuk dari ke live stream, mungkin Dek silakan. Oh, tidak ada tambahan pendeta. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua ya, pembahasan dari acara ibadah kita akan berdoa bersama. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada pokok-pokok doa yang mungkin saya tidak akan sempat sebutkan lagi pada saat saya berdoa nanti, tapi kita akan terus membawa itu melalui tim doa Fisdak, dan masing-masing kita yang beribadah saat ini, mari kita ingat-ingat jika ada saudara-saudari lain yang sedang membawakan pokok doa mereka, kita ingat dan kita doakan mereka. Ya, silakan saudara-saudari yang dari Zoom yang dapat saya lihat, ada hal lain dapat kita doakan? Tangan-tangan yang bisa diangkat. Ya, jika tidak ada dari live stream, silakan. Naomi ya, oke. Baik, saudara, jika tidak ada lagi jika tidak ada lagi hal lain dapat kita doakan, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena di penghujung hari di waktu Amerika kami dapat kembali bertemu dengan Engkau. Bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Dan waktu pagi, sebelum umat-umat Tuhan di Indonesia mungkin memulaikan aktivitas mereka selanjutnya, kembali juga mereka bersama-sama dengan kami di Amerika ini dapat bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Ingatkanlah kami terus Tuhan. Ingatkanlah kepada kami masing-masing untuk memiliki satu hari perhentian, hari yang dapat kami khususkan untuk memperoleh kekuatan yang pasti dari Engkau. Pada saat kami merenung-renungkan Engkau sebagai Khalik pencipta kami, merenung-renungkan Engkau sebagai penebus kami pada hari Sabat. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal ilah-ilah yang menghalangi kami untuk bertemu dengan Engkau, menghalangi kami untuk memikirkan tentang Engkau pada hari Sabat itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami bukan berfokus kepada diri kami saja. Seperti dalam pembahasan orang-orang dunia sekalipun yang bertanya, kenapa keadaan masyarakat di Amerika ataupun di dunia ini semakin merumus kepada kehancuran. Kami tidak perlu memikirkan hal itu. Kenapa? Karena kami sudah mengetahuinya. Karena umat-umat manusia yang telah melupakan Engkau Tuhan. Umat-umat manusia yang tidak lagi melihat Engkau sebagai Khalik pencipta mereka. Mereka melihat diri mereka sebagai Allah, sebagai ilah bahkan yang harus disembah oleh orang lain, yang harus diikuti oleh orang lain, yang harus dijaga perasaannya. Kami yang seringkali mengilahkan diri kami sendiri oleh sebab fokus kami kepada diri kami sendiri. Bantulah kami Tuhan, sehingga yang kami ingin lihat bukanlah hati kami yang harus selalu disenangkan,
Tapi yang kami lihat adalah bagaimana kami caranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bagaimana kami menuruti kehendak-Mu. Menuruti kehendak-Mu dengan sempurna. Bukan menuruti kehendak-Mu di saat-saat yang menyenangkan bagi kami untuk kami turuti. Tapi di setiap saat kami memiliki kesenangan untuk menuruti Engkau. Jauhkanlah Tuhan ilah-ilah tersebut. Jauhkanlah teknologi-teknologi yang dapat membawa kami hanya berfokus kepada diri kami. Tapi pada saat kami menggunakan teknologi, sekalipun smartphone itu di tangan kami, biarlah itu kami gunakan untuk mencari Engkau. Mungkin mendengarkan pembahasan-pembahasan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ataupun apapun yang dapat kami lakukan yang membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Bukan untuk lebih dekat dengan kesenangan-kesenangan yang semu, yang tidak ada artinya, yang sering kali kami coba untuk dapatkan melalui smartphone kami ataupun teknologi-teknologi yang ada di dalam dunia ini. Bantulah kami Tuhan, sadarkanlah kami, bawalah kami untuk hanya selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang telah berbakti bersama-sama dalam acara ibadah kami Tuhan. Engkau melihat mereka. Walaupun mungkin hamba tidak sempat sebutkan lagi mereka satu demi satu, Engkau melihat mereka. Engkau melihat kerinduan-kerinduan hati mereka untuk lebih dekat dengan Engkau. Engkau melihat kekuatan-kekuatan surga yang dapat Engkau berikan kepada masing-masing mereka. Engkau mengetahui isi hati semua umat-umat Tuhan yang telah berbakti melalui Zoom dan juga berbakti melalui live stream. Engkau mengetahui siapa mereka. Engkau mengetahui kebutuhan mereka. Hamba-Mu ingin Tuhan, agar kami semua dapat dibawa semakin dekat kepadamu. Hamba ingin berdoa bagi pendeta-pendeta di sini dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Pendeta Sitorus Tuhan, kiranya Engkau memberikan selalu kekuatan dari surga. Engkau memberkati juga pendeta-pendeta pensiunan yang berbakti bersama-sama pada saat ini, Papi, Mami, Om Rain, Tante Elvin, semua kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Engkau memberkati mungkin pendeta-pendeta yang sudah mengikuti melalui live stream, pendeta Ren Alo, dan juga pergumulannya dengan kesehatan istrinya. Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepada pendeta Ren Alo sehingga apapun yang sedang terjadi saat ini, dia tetap terus kuat dalam melayani Engkau. Engkau melihat pergumulan umat-umat Tuhan dengan masalah-masalah kesehatan mereka. Saudari Jane Rononu, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan yang pasti kepadanya. Tante Vinsa Sela, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia, membawa dia untuk memiliki pengharapan yang pasti kepadamu. Tante Sincepua, Tuhan, juga di Indonesia, kiranya Tuhan penyertaan yang sama dapat selalu menjadi bagiannya. Dan semua saudara-saudari kami lainnya, baik mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi seperti Tante Omi Asa, seperti juga saudari Lili, Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan mereka, kiranya Engkau menjangkau mereka dengan kasih dan damai surga, berkat-berkat surga menyertai mereka. Mereka juga yang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi lainnya. Tante Tina Pua, Tuhan, di Carolina, kiranya Tuhan sertailah dia selalu. Kuatkanlah dia selalu. Biarlah dia selalu dekat dan mengetahui Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, mungkin dengan masalah-masalah kesehatan mereka alami saat ini. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Melinda Walanda dengan gangguan kesehatan yang dia miliki pada saat ini. Tuhan, jamahlah dia, jamahlah Mel, sehingga dengan kesembuhan dari surga, dia akan dapat beraktivitas, dapat melakukan tugas sehari-hari dengan tanpa halangan apapun. Demikian juga dengan anak-anak muda Tuhan lainnya, dengan mungkin kekuatan-kekuatan iman yang dapat mereka miliki. Kesehatan termasuk Julifer juga dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan akan membantu sehingga kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Dan hamba-Mu juga Tuhan ingin berdoa, khususnya bagi anak muda Tuhan, Gerald. Tuhan, kami berdoa bagi Gerald Wanta. Kiranya Tuhan akan terus menjaga Gerald dalam pekerjaan yang dia lakukan di New York saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat akal budi dari surga kepada Gerald. Pada saat dia melaksanakan tugasnya, kiranya Tuhan memberikan kepadanya hikmat tersebut sehingga deadline yang harus dia penuhi untuk menyelesaikan proyek-proyek yang dia lakukan sebagai engineer, Tuhan, akan terjadi, akan berlaku, dan Gerald bukan hanya akan mendapatkan kekuatan tersebut, tetapi juga dapat menjadi satu panutan kepada anak-anak muda kami lainnya. Bagaimana anak muda Tuhan yang Tuhan sertai dan berhasil dalam pekerjaannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak, keluarga Om Yan, Tante Sin, dan kami semua
umat-umat Tuhan yang mendoakan keluarga-keluarga kami di mana saja. Dan pada saat ini hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Evan dan Michi, keluarga Tio Lam di Philadelphia. Tuhan, sertailah mereka. Sertailah Evan dalam pekerjaannya sehari-hari, juga Michi dalam pekerjaan yang dia lakukan dan juga pendidikan yang dia sedang lakukan. Hamba-Mu berdoa kiranya hikmat, akal budi, dan berkat-berkat yang berlimpah dari surga menjadi bagian mereka. Menjadi bagian putra dan putri mereka. Michela dan Marcelo, Tuhan akan selalu menyertai, dan keluarga mereka, keluarga daripada Evan yang ada di Philadelphia, keluarga daripada Michi, Ibu Marta, Bapak Asang, dan seluruh keluarga Lamkan Wangko yang ada di Indonesia, sertailah juga mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan sudah menjawab doa-doa kami. Kami rindu untuk terus bersahabat dengan Engkau. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Dan kami menantikan jawaban-Mu yang pasti. Karena segala sesuatunya ini, Tuhan, telah kami bawakan, telah kami minta. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung. Sampai bertemu kembali ya dalam acara ibadah kita besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali.